Jadi total pengeluarannya yang bisa aku hitung itu kurang lebih adalah Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku ingin spill biaya hidup selama kuliah PPG Prajabatan di UNESA. Seperti biasa, ini adalah disclaimer menurut pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi, setiap orang bisa berbeda-beda, total pengeluarannya, bahkan yang satu kampus pun juga bisa berbeda. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita spill. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu adalah tempat tinggal. Jadi di UNESA itu ada beberapa asrama yang disediakan untuk mahasiswanya. Tapi yang diperuntukkan untuk PPG Prajabatan ada satu asrama itu yang pertama kali aku datangi tidak banyak penghuninya. Dan FYI, awal-awal asrama itu keadaannya sangat miris sekali. Kenapa? Karena atapnya itu bocor dan kebetulan pas aku datang itu musim hujan. Jadi pas awal datang aku gak langsung bongkar-bongkar barang dan istirahat, tapi aku harus ngepel dulu, nyapu dulu. Karena di dalam kamar itu ada rembesan air hujan dan di lantainya banyak bercak hijau. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena asrama yang sekarang sudah direnovasi dan tentunya sudah bagus. Oh iya, untuk harganya sendiri, jadi di asrama itu ada 5 lantai. Aku gak expect ada asrama yang harganya hanya 200.000 aja per bulannya. Nah, ini untuk satu orang. Jadi di satu kamar itu ada 4 tempat tidur. Teman-teman bisa sharing dengan teman yang lainnya untuk menempati 4 kasur di setiap kamarnya. Nah, kebetulan di kamarku itu sebenarnya ada 4 orang yang booking, tapi yang satu ini gak jadi. Akhirnya, di kamar tersebut hanya berisi 3 orang saja. Dan untuk biaya di lantai yang lain, setiap turun satu lantai, kita hanya menambah 50.000 saja. Dan untuk di lantai bawah itu ada beberapa fasilitas seperti AC dan kipas angin yang disediakan oleh pengelola. Jadi buat teman-teman yang kamarnya pengen ada kipas angin atau AC-nya, teman-teman bisa booking kamar di lantai bawah. Tentunya dengan harga yang lebih mahal daripada di lantai 5. Nah, selain asrama yang aku tempati, ada juga asrama kontainer. Kalau teman-teman pengen yang premium, teman-teman bisa sewa di asrama kontainer. Tentunya harganya gak bisa dibandingin ya sama asrama yang aku tempati. Kalau gak salah itu per orang bisa menghabiskan biaya sekitar 600 atau 650.000. Tapi fasilitasnya oke banget. Di setiap kamar hanya ada 2 tempat tidur. Selain di asrama, teman-teman juga bisa memilih kos-kosan. Tapi harga kos-kosan di sana cukup pricey daripada harga di asrama. Jadi ada yang menyewakan satu orang itu 350, bahkan ada yang 500.000. Kalau teman-teman ingin murah, tentunya teman-teman harus sharing dengan teman yang lain supaya satu kamar itu bisa dibagi 2 orang bayarnya. Yang kedua adalah makan dan minum. Nah, ini hal yang paling penting nih dan menghabiskan cukup banyak biaya. Untuk satu bulannya, aku target Rp600.000. Jadi, setiap harinya, aku menghabiskan Rp20.000 untuk membeli makanan, lauk, dan juga minuman. Apa cukup 600.000 buat sebulan? Nah, untuk tips supaya hematnya, teman-teman bisa ikuti cara aku. Jadi, aku itu bawa beras dari rumah. Selain beras, aku juga bawa mie instan dan juga telur. Sementara untuk air minumnya, aku beli galon yang tanggung itu bergantian dengan teman satu kamarku. Nah, untuk harganya yang isi ulang galon tanggung itu sekitar 4-6 ribu saja. Sebenarnya ada jasa
untuk mengantarkan galon sampai di kamar kita. Tapi karena aku dan teman-temanku ingin irit, jadi kami bergantian mengangkat galon sampai ke lantai 5. Coba bayangin, angkat galon dari lantai 1 sampai lantai 5. Wah, itu ngos-ngosannya bukan main. Tapi seru juga dan akhirnya kita punya cerita untuk dibagikan. Untuk galon tanggung ini biasanya kami menghabiskan dalam waktu 1 minggu. Jadi saat kuliah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pagi itu sudah habis. Jadi setiap minggunya kami bergantian untuk angkat galon untuk persediaan 1 minggu ke depan. Nah, untuk makannya gimana sih biar hemat? Jadi ada salah satu temanku yang bawa kompor listrik. Nah, setiap pagi biasanya kami masak nasi dan untuk lauknya kami bikin mie instan dan juga telur dadar. Sementara untuk siangnya, biasanya kalau pulangnya lama, aku beli di kantin. Seporsi itu kira-kira harganya hanya 12.000 aja. Tapi kalau misalnya ada jam kos dan pulangnya lebih cepat, biasanya aku beli di kantin asrama. Nah, di sana tuh murah-murah. Jadi aku hanya beli lauknya aja, kemudian makan di kamar. Dan untuk malamnya, kadang aku turun ke bawah lagi untuk beli lauk sekaligus untuk sarapan besok harinya. Jadi gak tiap hari ya makan mie instan sama telur. Lauk yang sudah dibeli tadi, besoknya bisa diangetin lagi pakai kompor listrik. Gitu teman-teman kalau mau hemat. Dan menu-menu di kantin asrama itu beragam sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak cocok sama lauk ini, gak pengen sayur ini. Teman-teman bisa pilih lauk yang lainnya. Di sana ada bakso, ada mie ayam juga. Kalaupun ingin menu yang lain, kayak penyetan, nasi goreng, itu banyak banget di Gang 5. Tapi cukup jauh kalau jalan kaki ke sana. Jadi harus pakai motor. Biasanya kalau gak mau ribet, aku cukup beli lauk aja di kantin. Karena di kantin itu banyak banget dan beragam sekali lauknya. Misalnya aja kayak ayam geprek itu murah banget. Kalau ayam gepreknya aja tanpa nasi harganya cuma 6.000 aja. Kalau pakai nasi 10.000. Di sana juga ada sosis bakar, lele crispy, dan untuk sayurnya banyak banget, ada pecelan, tumis kangkung, dan lainnya. Harganya murah-murah banget, teman-teman bisa beli hanya dengan Rp3.000 aja untuk sayurnya. Nah, tips hemat yang ketiga adalah aku dan teman-temanku itu jarang sekali nongkrong ataupun jalan-jalan meskipun Unesa itu deket banget sama Mall Pakuwon dan juga Landmark. Terus biasanya ngapain? Kalau pulang kuliah biasanya aku langsung ke asrama, istirahat, dan untuk malamnya nugas LMS. Tapi kalau kadang bosan, pernah juga kita ke gacuan, berburu es krim, jajanan, dan juga kadang nonton bareng di dalam kamar. Jadi semua lampunya dimatiin, terus kita lihat laptop, nonton film horor. Nah, selanjutnya untuk alat mandi dan alat cuci baju seperti hanger, sabun, pewangi, gosok gigi, dan lain sebagainya itu aku bawa dari rumah. Jadi nggak perlu beli bahan dan alat-alat lagi untuk keperluan mandi dan cuci baju. Nah, untuk sabun mandi dan sabun cuci baju, ini kan yang paling sering habis nih. Jadi, di asrama itu ada juga yang jual sabun, sampo, pewangi, dan bahan-bahan lainnya. Untuk bedak, parfum, hand body, sunscreen, nah ini aku minim banget pemakaian, jadi bisa habis sampai 3-4 bulan. Jadi untuk biayanya bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang terakhir adalah transportasi. Karena aku pulang tiap minggu, dan pulangnya nebeng sama pasanganku, kebetulan dia kerja di Unipa. Jadi, kalau pulang aku dijemput dan Senin pagi diantar ke Unesa. Jadi, transportasinya Rp0. Tapi, untuk PPL 1 dan PPL 2 ini membutuhkan biaya transportasi. Dan kebetulan
Ketika PPL 1 di Lab School UNESA, aku bareng sama teman sekamarku, Mbak Hovi. Nah, Mbak Hovi ini baik banget. Jadi, kita tuh sampai kayak mau tengkar gitu loh. Aku yang gak enak mau gantiin uang bensin buat Mbak Hovi, tapi Mbak Hovi maksa aku buat simpen aja uangnya. Katanya karena kita searah, jadi aku gak usah ganti bensinnya. Tapi ya namanya aku gak enak kan, udah nebeng. Pakai motornya Mbak Hovi yang nyetir. Jadi sering banget kita tuh kayak cekcok buat cepet-cepetan ganti uang bensinnya. Nah, untuk PPL 2 ini, aku berangkat dari rumah sendirian. Jadi aku PP. Nah, untuk transportasinya ini, kan PPL 2 ini kurang lebih 3 bulan. Tapi karena kepotong sama bulan Ramadan, jadi hanya 2,5 bulan. Nah, untuk biaya transportasinya adalah Rp500.000. Dan dibagi jadi 2 karena 2 bulan, jadi tiap bulannya itu Rp250.000. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita hitung berapa pengeluaran selama kuliah PPG Prajabatan di UNESA dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, yang pertama adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini Rp200.000. Sementara untuk makan minumnya Rp600.000. Alat mandi dan cuci baju, nah ini yang sering habis, aku target Rp30.000. Sementara untuk bedak, lipstick, parfum, ini bisa jadi berbulan-bulan, jadi disesuaikan aja. Untuk transportasi, ini gimana ngitungnya ya? Soalnya pas PPL 1 itu udah gak ketemu hitungan bensinnya. Soalnya bareng Mbak Hovi. Tapi untuk PPL 2 ini Rp250.000. Jadi total pengeluarannya yang bisa aku hitung itu kurang lebih adalah Rp1.000.000. Itu dia teman-teman, pengeluaran selama 1 bulan. Kalau dikali 12 bulan, jadi berapa ya? Tapi tenang aja, PPG ini gak 1 tahun full kita ada di kampus. Karena pas akhir-akhir, kita bisa balik ke domisili karena ada tugas UKPPG yang mengharuskan kita untuk take video. Nah, ini dibebaskan, teman-teman bisa take video di domisili teman-teman. Oke teman-teman, itu saja spill yang bisa aku bagikan. Semoga teman-teman bisa dijadikan sebagai pandangan untuk lebih berhemat daripada aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. See you next video. Bye-bye.